selamat datang di Bobo di Mobil dengan Lucy dan Alvin. Hari ini kita lagi jalan-jalan, lewatin ada desa adat suku Sasak Ende. Ende itu nama daerahnya ya, nama daerah di sini. Sebenarnya ada satu lagi kampung adat di sebelah sana, kampung adat Sasak juga, Sade kalau nggak salah namanya, itu jauh lebih ramai. Nah hari ini kami mampirnya ke yang sini supaya teman-teman lebih bisa lihat dengan rileks ya. Karena jauh lebih sepi, jadi kita lebih santai jalan-jalannya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Baik ya, Alvin dan Lucy. Jadi saya sebagai pemandu lokal di sini, saya akan jelaskan tentang apa dan bagaimana sehingga kampung ini dijadikan objek wisata ya. Jadi sekarang ini Alvin dan Lucy berada di kampung Sasak Ende. Jadi Sasak Ende bisa dibaca di situ. Itu Sasak itu merupakan nama suku asli yang mendiami Pulau Lombok dan juga nama bahasa lokal yang kami gunakan di Lombok. Jadi suku Sasak dan bahasa Sasak. Ya, sedangkan Ende adalah nama dari kampung ini. Dan Ende itu sendiri artinya pelindung. Jadi kampung ini yang masih melindungi atau yang masih melestarikan salah satu jenis rumah adat yang kami punya di Lombok. Jadi yang bisa Mbak Lucy dan Mas Alvin lihat di kampung ini adalah rumah adat. Nah, jadi mengenai bangunan yang ada di depan kita ini, jadi ini semua merupakan rumah adatnya. Dan ini masih dihuni sampai sekarang. Jadi bukan hanya untuk turis adat, tetapi sebagai real life-nya. Ya, dan dalam bahasa Sasak, rumah adat ini kami namakan Balai Tani. Balai Tani? Ya, Balai Tani. Jadi balai berarti rumah dan tani adalah mata pencahariannya. Karena semua penduduknya di sini adalah petani, maka rumahnya dinamakan Balai Tani. Ya. Dan sekarang buat kita boleh masuk ke dalam. Buat foto di dalam tidak jadi masalah. Tapi ketika kita masuk harus menundukkan kepala seperti begini. Ya, karena rumahnya itu pendek. Ya, dan kependekan itu merupakan simbol dari hormat dan rendah diri. Nah, soalnya kalau kita masuk kita mesti menunduk dan menunduk berarti hormat. Nah, jadi kalau kita masuk tanpa menunduk nanti bisa-bisa kepala ceduk di sana, atau masuk tanpa memberi hormat nanti kan ada denda. Ya, dan dendanya bukan bayar pakai uang, tapi nanti Mas Alvin dan Mbak Lucy akan dapat benjol di kepala dan itu kami tidak ingin terjadi. Oleh karena itu saya harap harus menunduk. Ya, mari silakan. Cintaku padamu. Ya, kita ambil yang di sebelah sana ya. Berapa penduduknya Pak di sini? Di sini baru 135 orang. 135. Itu orangnya ya, termasuk anak yang paling kecil ini. Ini udah dihitung nih Pak. Berarti nama lagi. Ya. Dan Oke, jadi kita bisa masuk Mbak, tapi seperti yang saya infokan tadi harus menunduk ya. Ya. Mari. Permisi ya. Kalau masih makan tembakau apa? Ya, masih. Ini sirih ya. Jadi kalau kita mau bilang permisi dalam bahasa Sasak itu tabe. Tabe. Ya, tabe ya. Pronounnya bagus sekali. Oke, jadi beginilah suasana rumah adatnya. Jadi setiap rumah adat itu selalu terdiri dari 2 kamar atau 2 bagian. Ya, jadi ada kamar dalamnya di sini dan di sini kamar luarnya. Nah, jadi kalau kamar dalamnya khusus tempat tidur untuk wanita, sementara kamar luarnya khusus tempat tidur untuk laki-laki. Jadi mereka tidur pisah. Jadi why laki-laki di luar, perempuan di dalam? Karena mereka di sini masih beranggapan bahwa perempuan itu lemah, namun sangat-sangat berharga sehingga mereka itu butuh perlindungan. Dan laki-laki sebagai pelindungnya tidur di luar. Tapi itu sekedar anggapan saja. Pada kenyataannya kadang-kadang perempuan lebih kuat ketimbang laki-laki. Nah, jadi mereka tidur bersama di dalam ketika baru kawin. Nah, dan nanti setelah punya 1 anak mereka mulai pisah. Tapi itu bukan berarti 1 anak saja. Jadi kalau mereka mau anak mereka buat di dalam. Iya, begitulah. Di luar itu apakah nanti malam ada hewan-hewan atau apa sehingga harus melindungi istri? Dari begitu kita nggak bermaksud melindungi mereka dari itu, tapi itu secara batin lah. Simbol aja ya. Sebagai simbol bahwa gitulah. Oke. Dan mereka tidurnya di atas lantai ya. Nah, bisa pakai tikar begini atau bisa tikar plastik atau tikar pandan ya. Dan lantainya ini ya kita buat dari tanah liat dicampur kotoran sapi atau kotoran kerbau. Ya. Jadi sekali dalam 1 minggu kita mesti perbaharui pakai kotoran itu sama air. Ya seperti ini. Nanti kalau kita oles ini pakai kotoran itu sama air, nanti ini akan akan baik. Iya. Akan bagus jadinya. Ya kan halus lagi. Ya. Nah,
Tetapi kalau masih masih basah ya, memang agak bau. Tapi setengah jam kering baunya juga hilang. Oke. Ya, jadi walaupun kita oles setiap minggu, tapi kenampakannya untuk menebal tidak ada. Ya. Ya, karena yang diserap ya sari-sarinya. Lagi. Enggak perlu diinjak-injak ya. Cuman air aja. Gitu. Ya. Dan kalau atapnya kita buat dari alang-alang ya. Alang-alang ya. Ya, alang-alang. Dan untuk alang-alang ini kita ganti paling lama sekali dalam 6 tahun. Oh. Ya, Awet juga ya? Ya, awet juga. Dan sebelum 6 tahun tahan hujan. Ah. Ya, begitu. Kalau kelamaan bocor ya, Pak? Nah, bocor juga. Dan yang paling kita takutkan dengan apa bahan dari rumah ini adalah api. Jadi kita harus ekstra hati-hati dengan api. Masak di mana, Pak? Masak di samping ya. Oh, nggak di dalam ya? Nggak di dalam. Soalnya mereka ada yang masih masak pakai kayu bakar, sehingga kalau bisa ya, oke. Nah, jadi itu. Jadi dia adalah pemilik si rumah ini. Jadi dia tinggal sendirian sekarang di rumah ini. Tapi sebelumnya berenam, 4 anak sama suami. Tapi keempat anaknya udah kawin sehingga beda rumah. Oh, oke. Dan sang suami udah duluan pergi. Masih di desa ini juga? Masih di desa ini. Nah, jadi kalau kita kawin di sini, Bu, Mbak, kalau kita kawin sang perempuan harus ikut laki-laki. Jadi di sini kalau kita kawin yang anak laki-laki mesti rumahnya berdekatan dengan orang tua. Itu yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan belum tentu karena dia bisa kawin dengan laki-laki di luar kampung gitu. Iya. Jadi ini salah satu aktivitas mereka untuk menambah income-nya. Ya juga. Jadi ini untuk menyelesaikan satu lembar kain seperti ini bisa sampai 1 bulanan. Itu. Dan dulu orang Sasak terutama perempuan kalau nggak bisa nenun tidak boleh kawin. Itu merupakan salah satu syarat bagi kaum wanita zaman dulu. Iya. Soalnya mereka beranggapan bahwa perempuan itu adalah selimut bagi kaum laki-laki. Jadi seorang perempuan itu harus pandai membuat selimut. Ya. Nah, gini. Jadi itu, dan ini khusus untuk kaum wanita. Ya. Karena wanita itu kesabarannya lebih tinggi ketimbang laki-laki. Jadi ini merupakan pekerjaan yang sangat-sangat membutuhkan kesabaran yang tinggi. Ya. Nah, dulu sebelum ada tikar plastik, kami pakai ini untuk alas tidur. Ya. Jadi mereka tidurnya di sini, ya sholatan juga di sini. Boleh untuk. Di sini majority Muslim ya, Pak ya? Ya, Muslim. Jadi orang Sasak asli itu mesti Muslim. Walaupun kita punya agama-agama lain di Lombok, tapi itu bukan asli orang Sasak. Kebanyakan mereka itu agama bawaan, yang ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari sebelah timur. Tapi kita tidak pernah mempermasalahkan tentang agama. Kita satu. Ya. Dan ini adalah satu alat tradisional berfungsi seperti piring. Jadi pada zaman dulu ya, kalau sebelum piring kita punya di sini, kita pakai ini untuk menaruh nasi atau sayur juga. Kenapa tinggi, Pak? Ini biar kan kita dulu nggak pakai kursi kalau makan, jadi biar agak tinggi dia. Gitu. Soalnya nggak. Oh ya. Gitu. Kita dulu. Tembikar ini diproduksi di sini juga? Bukan di kampung ini, tapi dekat di kampung ini. Ini dari Tanah Liat juga ya. Tanah Liat ya. Ya. Itu kipas ya? Ya, kipas untuk buat api di tungku. Semua bahan-bahannya alami ya? Iya, alami. Dari batok kelapa. Iya, batok kelapa. Ini juga dari bambu. Ini untuk itu bambu ya? Apa? Kopi ya. Ya. Ini juga anyaman. Ya, anyaman. Ini bakul. Jadi kita pakai ini kalau ada acara-acara keluarga seperti hitanan, perkawinan atau kematian, kita gunakan ini untuk naruh segala macam lah. Nah, itu adalah lumbung padinya. Lumbung padi ya? Ya, lumbung padi. Jadi itu khusus untuk nyimpan padi. Jadi yang di atas itu merupakan pintunya. Jadi kalau mereka mau naruh atau ngambil padi ke dalam, mereka pakai tangga. Jadi kita lewat situ. Kenapa harus setinggi itu, Pak? Itu untuk menjaga keamanan padi-padi itu dari hama, terutama hama tikus. Sehingga kita di setiap ujung tiangnya itu ada piringan kayu. Itu khusus untuk menangkal tikus yang mau masuk ke dalam.
Piring kayu. Nah, ini piringan kayu lah, gini seperti ini. Oh. Nah, ini fungsinya untuk menangkal tikus yang mau ke dalam. Soalnya kalau tikus naik, tapi di sini enggak bisa. Oh iya, mentok ya. Nah, mentok balik. Dan bentuk dari lumbung ini ya, ini merupakan karakteristis dari Pulau Lombok. Ya. Sehingga kebanyakan hotel-hotel atau kantor-kantor pemerintah yang ada di Lombok biasanya di gerbangnya seperti ini. Dan ini adalah ternak sapinya, jadi hampir semua keluarga punya ternak sapi. Jadi dulu memang sapi-sapi ini kita gunakan untuk membajak sawah, ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena kita udah punya alat-alat modern. Jadi sekarang sapi-sapi ini sebagai apa tabungan lah. Jadi kalau kita butuh uang dengan segera, kita bisa jual. Dan sekaligus pabrik semennya ya. Jadi kalau kita mau memperbaharui lantai, tinggal ambil aja. Kotorannya ya? Iya, kotorannya. Jadi semen cap 4 kaki ya. Istilahnya. Bukan 3 roda, 4 Bukan. kaki. Ini jagung ketan. Ini? Itu jajanan khas ini, Mbak. Oh, apa Itu aja ini? Ini Dari apa? tepung Ini apa? beras, Mirip rengginang. Rengginang tapi Tepung itu beras dari ya? bubuk. campur gula aren. Campur Iya. gula aren. Ini berapa? 10.000. Ini apa? Sama, tapi cara bikinnya yang beda. Oh. Ini pisang apa? Pisang susu. Pisang susu. Ini lagi enaknya. Oh, cuma banyak bener, kita cuma berdua. Jualnya harus sesisir gini ya? Kalau mau dibelah dua bisa. Berapa? Belah 2. Belah dua aja, Mai. Dan jak merapiran kata Dok. Takut nggak keburu makannya, keburu kematangan. Enak ya? Berapa ini? 15. 15 tambah 10. 11 tambah 10. Ini pisang apa? Beda lagi? Sama. Oh sama. Iya, tapi ini agak mentah. Besok baru enak. Pisang susu. Pisang susu. 25 ya? Susun aja ya. Harusin ya. Iya, tabung aja. Sen. Ini berapa? Kapan jalan dekat ke sini? Apa sekalian aja 30 semua? Boleh? Tambah ini 1. Oh ya udah. Nggak apa-apa? Kasih ya. Ya. Ambil ya. Matur tampiasi. Terima kasih. Apa namanya? Matur tampiasi. Matur tampiasi. Itu Jawa Ibu Mbak Lucy bilang pade-pade. Pade-pade. Ini adalah dapur ya, jadi dapurnya. Oh, Jadi dapurnya satu di rumah satu dapur dan ada yang masih masak pakai kayu bakar dan ada juga yang sudah pakai kompor gas. Dan mereka masaknya 2 kali sehari untuk makan siang sama makan malam. Jadi sarapan itu cukup dengan kopi. Soalnya kopi kita mengandung beras. Waktu kita menggerainya kita campur dengan beras, ya berarti ya minum kopi sama dengan sarapan. Masakan khas ini apa, Pak? Di sini untuk dari segi sayuran itu cengeh yang Cengeh. paling ya sayur Cengeh itu lodeh. apa? Oh, lodeh. Nah, itu pakai dari kelapa, pakai santan. ya santan kelapa, dari bahan-bahan sayurannya ada kacang panjang, ada buncis, ada daun talesnya juga ada. Oh, campur-campur ya? Iya, campur-campur. Kalau dari segi nasi ya. Nah, dan mereka di sini adalah semuanya petani dan mereka petani tanda hujan. Artinya mereka tanam padinya sekali setahun. Iya, iya. Ini khusus untuk Lombok bagian selatan, Mbak. Ya. Kalau Lombok bagian selatan kita nggak menggunakan irigasi di sini, jadi kita Iya. tergantung Hujan. bergantung dari hujan. Jadi nanti kalau hujannya banyak ya hasil panennya bisa sukses, tapi kalau curah hujannya sedikit ya bisa gagal. Kenapa nggak bikin irigasi, Pak? Karena sulit sekali mungkin karena sumber air kita ada di Gunung Rinjani. Jadi antara Gunung Rinjani dengan ini ada lembah yang sangat dalam, jadi sulit sekali. Jadi harus butuh biaya yang nggak ketulung banyaknya. Ya. Ini ada gong buat apa, Pak? Ini kalau kita punya tamu-tamu dalam jumlah banyak, biasanya kita pentaskan beberapa seni yang kami punya di sini. Ada seni tarinya, ada seni musiknya. Jadi seni tari yang paling terkenal di Lombok itu adalah seni tari Peresian. Mungkin Mbak pernah dengar tari Peresian itu? Inilah anunya. Dari kulit ya, Pak, itu? Ini dari kulit sapi. Nah, sedangkan ini dari rotan. Jadi
Ini merupakan tari warisan dari nenek moyang kami yang ada di Lombok. Jadi dulu sebelum Islam masuk ke Lombok, mereka menggunakan tari ini sebagai ritual minta hujan. Nah, jadi begitu Lombok dilanda musim kemarau yang panjang, jadi mereka turun ke sawah, ya mereka menari sambil pukul-pukul, saling pukul. Nanti kalau ada yang kena dan berdarah itu pertanda hujan akan segera turun. Itu dulu, itu kepercayaannya mereka dulu. Tapi sekarang sudah tidak lagi karena kami sekarang udah Muslim, jadi kami punya sholat sunat istisqa ya. Dan pada zaman kekerajaan, masih menganut kekerajaan di Lombok ini, tari ini digunakan untuk memilih panglima perang kerajaan. Nanti semua prajurit diadu, siapa yang paling sakti, siapa yang paling kuat, itu yang akan menjadi panglima perang kerajaan. Iya. Dan di zaman sekarang ini, tari ini dijadikan olahraga hiburan bagi kaum laki-laki. Ya, dan sudah berbau komersial. Jadi nanti akan diumumkan ke seluruh pelosok Lombok bahwa akan diadakan kontes ini. Nanti semua pepadu-pepadu atau petarung-petarung itu akan berlomba-lomba untuk dan hadiahnya bisa lumayan lah. Uang udah bisa bukan uang. jadi panglima ya. Ya, jadi pepadu lah, petarung handal kayak gitu. Ya. Dan ini dimainkan oleh 3 orang ya. 3 orang. Jadi 1 sebagai wasitnya dan 2 sisanya itu sebagai pepadu dalam bahasa Sasak atau petarung. Jadi dia akan saling pukul menggunakan ini dan menggunakan ini juga untuk melindungi diri dari pukulan lawan. Dan daerah pukul mulai dari pinggang ke atas. Dan yang paling kita incar adalah kepala. Bahaya ya? Ya bahaya memang. Dan nanti kalau kena itu berdarah berarti kalah. Ya, tapi itu bukan berarti hujan segera turun yang sekarang ini. Bukan seperti dulu. Tapi itu pertanda kalah. Ya, apa ini Pak? Ini kacang hijau. Oh? Ya, ini bisa dibuatkan jadi bubur atau racikan susu juga bisa. Oh, kacang hijau begini ya? Ya, memang luarnya ini tapi dalamnya hijau. Gitu. Aku baru pernah lihat panjang-panjang gini. Ini ya. Nanti untuk gitu. Ya. Diinjak-injak enggak apa gitu. Nanti keluar biji-bijinya itu. Ya. Kanggo je monang. Umumnya kamu kanggu je tu 2 tahun je. Akan dia lagu orang temu. Dan di sini ada kooperasinya mungkin. Mau lihat-lihat ada. Jadi ini merupakan koperasi unit kampung. Jadi kalau mereka dapat laba dari penjualan, mereka bagi ke 30 keluarga. Karena di sini baru 30 keluarga. Dan itu akan nambah. Jadi ada. Demikianlah jalan-jalan kita hari ini di Desa Adat Sasak Ende. Semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Indonesia kaya sekali dengan suku-suku dan kebudayaannya, maka senang sekali kita bisa mengenal suku Sasak hari ini. Kita akan segera lanjut lagi perjalanan ke Pulau Sumbawa. Jadi teman-teman pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya supaya bisa lebih mengenal lagi kebudayaan Indonesia yang lainnya tentunya ya. Oke, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di Sumbawa nanti. Bye!